saya aja operatornya ya Bang ya. Operator ganti-ganti slide-nya nanti. Siap bang. Eh, Izin bang, eh, gimana kalau abang jadi host ya? Dibuat jadi host ya? siapa Bang? Saya jadi hostnya? Iya, biar abang yang eh, bisa screen record sekalian share PPT-nya. Oh, boleh Bang, cuma nanti yang editnya gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak apa. Nanti kan hostnya itu kan bisa beberapa, bisa dua orang. Nah nanti link dari recordingnya itu kan nanti di timku kan. Di Nanti drive timku ya? yang Iya. di drive. Nanti timku yang rapiin gitu. Oh iya, iya, oke, oke, boleh Bang. Gitu paling bang. Sama ini mungkin biar eh aku aja yang pembukaan ya, terus Iya bang. slide satu 2 tuh aku, terus 4 sama 5 nih siapa nih? Abang mau Bang? Atau Audi? Saya bisa bang. Iya, Audi ya berarti ya. 45 ya bang. Ya? Iya, 45 Siap. berarti landasan teori dan konsep, terus Siap. pembahasan dan diskusi. Siap bang. Berarti eh, Abang itu pembahasan dan diskusi ya Bang? Yang Yang dua slide terakhir. 67. Siap. Iya, 67 ya Bang? Yang terakhir. Siap. Untuk mau mulai aja nggak Bang? Biar cepat kita selesainya. Bisa bang. Boleh bang. Ini udah mulai record ya. Bang, saya mulai ya Bang ya, Audi. Siap bang. Siap bang. Oke, oke. Eh, button nih, button ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok eh, Polri dalam melaksanakan hak asasi manusia sebagai bentuk pelaksanaan negara demokrasi yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Reza Muhammad Hasbi, yang kedua ada Audi Arya Satya, yang ketiga ada Polikarpus Bayu Prasetyo. Kami di sini ingin mempresentasikan paparan dari artikel yang sudah kami buat dengan tema Polri dalam melaksanakan hak asasi manusia sebagai bentuk pelaksanaan negara demokrasi. Di sini saya akan membacakan pendahuluan atau latar belakang dari artikel kami. Eh, yang pertama, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan hak asasi manusia sebagai pilar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yang merujuk pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Polri memiliki mandat utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menunjang tinggi nilai-nilai HAM yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Namun, implementasi HAM di tubuh Polri masih menghadapi tantangan struktural sebagai warisan budaya, militeristik Orde Baru, lemahnya pengawasan, dan rendahnya pelatihan berbasis HAM. Kasus demonstrasi Agustus sampai September 2025 memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dengan ribuan penangkapan serta dugaan pelanggaran hak sipil dan politik warga.
Kondisi ini menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan penghormatan HAM yang berpotensi menurunkan legitimasi Polri dan kualitas demokrasi di Indonesia. Diperlukan reformasi kelembagaan dan paradigma baru berbasis community oriented policing atau COP dan nilai-nilai HAM untuk membangun kepolisian yang demokratis, profesional, dan humanis. Selanjutnya terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana peran kepolisian dalam menjalankan prinsip-prinsip HAM sebagai wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai demokrasi negara dari perspektif ilmu kepolisian. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Polri dalam mengimplementasikan prinsip HAM khususnya dalam menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum di tengah kompleksitas masyarakat. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat implementasi HAM di lingkungan Polri guna memperkuat peran lembaga kepolisian dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, terkait tujuan penelitian, menganalisis peran Polri dalam melaksanakan HAM sebagai manifestasi negara demokrasi dengan tujuan pada perspektif ilmu kepolisian mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi HAM oleh Polri dan implikasi terhadap stabilitas demokrasi serta merumuskan strategi reformasi kepolisian berbasis HAM untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme. Mohon izin untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk saudara Audi kami persilakan. Untuk landasan teori dan konsep, izin saya lanjutkan. Yang pertama dari kepolisian demokratis, kita mengambil menurut David Bailey terkait policing for democracy, yaitu melindungi proses demokrasi. Yang kedua yaitu policing by demokrasi yang merupakan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang ketiga, berdasarkan Oswald White Book pada tahun 2006 dan ECHR, yaitu menghormati HAM dan proporsionalitas. Lalu dalam konsep HAM, kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Lalu adapun dari prinsip, kita menggunakan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan martabat manusia. Tantangan yang didapat dalam HAM yaitu chilling effect akibat pendekatan yang represif dan teori pluralisme, yaitu keamanan andil bagi semua kelompok. Lalu terkait reformasi kepolisian, yaitu transformasi dari model otoriter ke HAM dan transparansi. Yang kedua, didorong reformasi birokrasi kepolisian atau disingkat RBK. Yang ketiga, 9 dimensi reformasi, yaitu etika, akuntabilitas, empati, dan kepercayaan publik. Lalu fokus, yaitu sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum yang humanis. Lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu pembahasan dan diskusi, yaitu COP, atau Community Oriented Policing, yaitu kemitraan polisi dengan masyarakat, dan efektif dalam mengurangi konflik sosial yang dicontohkan dalam Kalimantan pada tahun 2024 yang terdapat pada tulisan yang telah kelompok kami buat. Yang ketiga yaitu tantangan budaya militeristik yang 20 personelnya 20% merupakan personel yang terlatih. Keempat, kepercayaan publik meningkat dari 45% menjadi 55% dalam kurun waktu 2 tahun dari 2023 sampai 2025. Lalu yang terakhir rekomendasi yaitu 30% kurikulum untuk HAM dan COP untuk kedepannya. Adapun peran Polri dalam pelaksanaan HAM yaitu melindungi kebebasan berpendapat dan berkumpul sesuai dengan pasal 28E UUD 1945. Yang kedua yaitu COP memperkuat legitimasi publik. Ketiga, tantangan praktik yaitu merupakan praktik militeristik dan tindakan represif sehingga
Yang terakhir yaitu butuh model kolaboratif dan humanistik di dalam pelaksanaannya. Lalu untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Polikarpus Bayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, eh, peran dalam pelaksanaan HAM, peran Polri dalam pelaksanaan HAM. Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berkumpul berdasarkan pasal 28 Undang-Undang 1945. Eh, Strategi penguatan HAM ini juga sudah dijalankan dengan beberapa hal yang sudah dibangun, yaitu COP itu Community Oriented Policing, yang memang terbukti efektif menurunkan konflik sosial. Contohnya konflik agraria di Kalimantan 2024 berkurang 40%. Tingkat kepercayaan publik meningkat dari 45% di tahun 2023 menjadi 55% di 2025 di wilayah penerapan COP. Tantangannya adalah hanya 20% personil Polri yang terlatih secara memadai. Resistensi internal terhadap pendekatan partisipatif. Rekomendasi dari kami, alokasi 30% kurikulum pelatihan Polri untuk HAM dan COP. Baiknya memang ada peningkatan lebih di internal Polri terkait dengan implementasi budaya militeristik dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu sebagai contoh berkaca dari demo di tahun 2025, 6.719 orang ditahan, 1.000 luka-luka dan 10 meninggal, serta 44 orang dinyatakan hilang. Pelatihan HAM terbatas, kondisi sekarang pelatihan HAM masih terbatas, pengawasan eksternal yang lemah, dan nilai Komnas HAM hanya 57,8 yang dinyatakan efektif dalam pelaksanaan eksekusinya. Jadi dalam kondisi ini terjadi chilling effect yang menghambat partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Rekomendasi kesimpulannya, Polri merupakan pilar utama negara hukum dan demokrasi. Dengan kewajiban konstitusional yang menunjang HAM. Namun masih ada tantangan struktural dan kultural seperti warisan militeristik dan defisit pelatihan. Kasus demonstrasi 2025 menurut kami memperlihatkan ketidakseimbangan antara tugas keamanan dan penghormatan HAM. Reformasi yang berbasis community oriented policing dan pelatihan berkelanjutan berbasis HAM menjadi kunci untuk membangun Polri yang akuntabel, profesional, dan humanis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas demokrasi yang lebih memadai. Sekian dari tim kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Soalnya kalau dari PPT sama semua bang.